Angkat, Sis. angkat. Udah Halo, ada Bu. suara. Mama Bu, soalnya Sis. udah masuk belum tuh? Udah Tes, masuk, tes, udah tes. masuk. Udah masuk ya, Bu? Udah masuk. Oh ya. Ya, selamat malam semuanya. Malam, Siska. Tinggal Bu Tuti sama Evi Marcel. Evi Marcel nggak bisa, masih di kantor. Oh, Bu Tuti deh, tinggal Bu Tuti. Iya. Halo Fiona. Halo Bu. Mana Fiona? Ayo buka kamera supaya kita semua lihat wajahmu. Masuk aku. Oke. Nih. Sekarang siapa lagi yang kita tunggu? Bu Tuti. Bu Tuti ya? Iya, Bu Tuti. Satu lingkungan apa dua nih, Sis? Satu. Satu lingkungan. Oke, saya kira dua lingkungan. Tuti, aku udah. Oh ya tinggal Bu Tuti kalau gitu. Di WA aja kali Bu Tuti. Iya. Malam Bu Raci, Agung. Bisa gabung Zoom paketnya. Mama udah di sini udah. Malam Bu Raji, Pak Mas Agung. Selamat malam, Bu Raji, Mas Agung. Halo Siska. Sis. Ya. Nanti lagu penutupnya gimana? Ya, Kamu sendirian kamu jadi kan? nyanyi. Iya. Kalau enggak kamu jadi nyanyi? Iya. Iya. Oke. Iya, satu lagu Berarti, kan Bu penutup ya? Iya. Yang dari Iya, buku. berarti Pak Teo hanya menyiapkan lagu pembuka ya Pak Teo ya? Oh, Pak Teo udah menyiapkan lagu penutup. Enggak, lagu pembuka. Kirain Pembuka. Penutup nanti Bu Siska. Oh, kalau sudah ada penutupnya saya nggak usah. Belum. Oke. Kita mau mulai. Boleh nih, tapi Bu Tuti nggak respon. Mungkin lagi makan kali, makan malam. Oke. Ya, tunggu 5 menit lagi. Iya, boleh. Ya, tunggu liwat dikit aja nggak apa-apa. Sis aja. Yes. Anak rohaninya mana? Nggak Iya jadi nih, join. mungkin mereka pada telat. Oke. Iya. Karena biasanya acara Zoom saya tuh jam 8. Oh, begitu. Biasanya mereka masih pulang kantor lah, masih ini, masih itu kan semuanya pada banyak yang kerja juga ya. Ya. Jadi tadi juga ada yang bilang, Tante, ntar aku telat ya, mungkin aku lagi di perjalanan pulang. Iya, nggak apa-apa gitu. Itu? Nah, itu Elisa masuk tuh. Ya udah ada masuk. Elisa ini ternyata lektor kita juga loh. Oh. Ya. Dia tinggal di mana Elisa rumah kamu? Masih mute. Masih mute El. Elisa masih di jalan kah? Nah, tuh Pak masih di kantor dia pakai masker. Iya, masih pakai. Oh. Elisa, Selamat kamu datang lingkungan ya, mana Elisa? Yope 4. Oh, Yope 4. Oh, yuk. Selamat datang di lingkungan Stefanus 6.
ikut maminya ya. Ini rajin banget ini dia. Ya syukurlah. Ya, terus Bible sharingnya bagus, dia bisa mengupas juga sekarang, puji Tuhan. Walau belum masuk di komunitas kita yang PDKK segala, bagus ini. Oke. Yang penting belajar. Tuhan. Ini karena auditor dia suka ngelembur nih di kantor nih, kalau lagi Zoom juga begini nih. Tapi saya appreciate, setia banget. Oh. Ya, selamat. Pak Arianto, apa kabar? Baik, Pak Theo. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Arianto. Malam. Di peserta yang nggak terdaftar. Nggak apa-apa, pokoknya welcome. Enggak, soalnya takut Pak Theo. didaftar, tentunya nggak bisa. Ya udah. Ini Desti Ignasianya Nah, sama ini. Mas saya nih. Iya. Ini aja yang daftar nggak belum pulang nih Gunawan. Oke. Udah? Gimana Pak Theo? Ya, lagunya saya putar dulu, habis itu nanti Ibu Arca langsung masuk aja ya. Oh, langsung masuk aja. Atau Ketua gimana? lingkungannya Bu siapa Farida ketua dulu. lingkungan ya? Ya udah nggak apa-apa. Habis lagu ya pokoknya diborong aja semua sama Sarce. Tunggu, ketua lingkungannya siapa nih, Pak Theo apa Sis Oh, Farida? Bu Farida, Bu Bu Farida. Farida. Oh, Sis Ya, Farida. dibuka dulu sama Bu Farida ya nanti ya. Mantap. Masing-masing Enggak dah. ada sepatah kata dari ketua lingkungan gitu. Seksi liturginya siapa? Seksi liturgi. Seksi liturginya Siska dengan Susanti. Susanti. Oke. Ya. Keren pakai headphone dia. Iya. Udah kayak apa operator acara radio. Mantap, Bu. Oke deh. Ya. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk partisipasi semua umat lingkungan dan juga kepada Sis Ace yang sudah jauh hari saya minta untuk membantu membawakan renungan di lingkungan Stefanus 6 ini. Dan juga kepada Pak Theo yang sudah saya repotin, saya meminjam aplikasi Zoom-nya untuk dipakai di lingkungan. Ini suatu hal yang luar biasa, suatu hal kemurahan dari Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam pertemuan tahun ini, yang KAJ mengusung adalah tema besarnya, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Malam hari ini kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu persaudaraan dalam keluarga. Dalam pertemuan APP pertama ini, kita diajak untuk merenungkan persaudaraan kita di tengah keluarga. Bahkan Bapak Suci Paus Fransiskus menyatakan bahwa di tengah dunia saat ini, rasa saling memiliki sebagai satu keluarga umat manusia semakin memudar. Sikap dingin dan ketidakpedulian satu sama lain semakin kuat. Nah, di masa pandemi ini, setiap keluarga diajak untuk bergandengan tangan, untuk saling membantu sebagai saudara. Sehingga terjadi perjumpaan yang menumbuhkan harapan sebagai saudara. Sehingga terjadi perjumpaan yang menumbuhkan harapan di tengah keluarga. Dan aksi ini dilandasi dengan semangat kasih, karena Allah adalah kasih. Mari kita bersama-sama mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Ace Maringka. Dan sebelumnya kita akan doa pembuka dibawakan oleh Ibu Siska Bambang. Marilah Bapak Ibu kita buka pertemuan pertama ini dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam pertemuan APP ini, kami akan merenungkan kehidupan bersama keluarga kami. Anugerahkanlah roh cinta kasih-Mu, agar kami semakin mensyukuri kehadiran anggota keluarga kami. Berkatilah kami agar mampu saling melengkapi dan mendukung sesama anggota keluarga kami, khususnya dalam masa pandemi yang tak mudah ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan, Sis Ace. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam. Malam. Dari Stefanus 6 ya? Iya, Stefanus 6. Oke, terima kasih Sis Farida, Pak Theo yang sudah mengundang saya. Ini juga ada Bro Hari nih, orang Aries. Ini anggota SUM saya sudah masuk. Ya, ini juga lektor MKK kita yang ngikut. Oke, puji nama Tuhan ya. Di masa pandemi ini kita semua jadi pinter ya. Jadi pinter, kenapa? Bisa menggunakan alat media seperti Zoom. Nah, jadi di sini nggak pandang usia muda, nggak pandang usia yang sudah lebih senior, tetap kita belajar ya. Saya juga belajar Zoom ini ketika masa pandemi ya di situ. Saya juga belajar dari teman lektor. Itu waktu itu mau doa berapa hari? 40 hari, ya. 40 hari bukan 40 hari, berapa hari suami saya lah gitu. Jadi udah masuk di pandemi, terus mau doa rohnya bersama-sama, kita belajar pakai Zoom pada waktu itu. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, saya coba tayangkan share screen-nya ya. Oke, saya masuk di share screen dulu. Jadi semua Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing pegang buku ya. Tunggu sebentar.
Oke. Nah, oke, ini tadi yang sudah diinformasikan oleh Sis Farida, Ketua Lingkungan Anda. Jadi tema besar kita dalam tahun 2021 APP kita kali ini judulnya tahun refleksi. Ya, udah tahun refleksi. Ada juga tahun Santo Yosef. Di situ pelindung para bapak-bapak dan keluarga kita. Temanya refleksi persaudaraan kita. Kenapa pakai kata refleksi? Karena memang kita harus merefleksikan diri saat-saat kita sudah hampir masuk tahun kedua masa pandemi. Ya, tema besarnya Sis Farida udah menginfokan, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Jadi di mana kita terlibat dalam perbuatan kasih, jangan lupa bahwa kita yang akan juga menjadikan berkat, ya. Kita memberi, kita juga menjadi berkat, kita mendapat berkat. Bu, sesuai yang dianjurkan oleh KWI, kita coba masuk dalam doa tahun refleksi, ya. Saya udah tayangkan di sini. Tadi saya sudah sempat infokan kepada ketua lingkungan Anda. Kita berdoa masing-masing di rumah masing-masing, nggak usah di-mute ya, nggak usah di-unmute supaya suaranya nggak balapan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, penyelenggara kehidupan kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan dan mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi. Semakin kami memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Mengikuti teladan putramu berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berdoa tahun refleksi KAJ kita bersama-sama. Oke. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Ya. Dan ini subtema selama 4 pertemuan APP kita. Ya, malam hari ini yang pertama persaudaraan dalam keluarga, yang kedua persaudaraan dalam masyarakat, yang ketiga dalam alam ciptaan, yang keempat terakhir dalam dunia digital. Nah, kita mau coba belajar dalam tema yang pertama, persaudaraan. Bacaannya diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop ini pasti Bapak Ibu udah sangat-sangat mengenal ya. Semoga juga sangat-sangat mengerti dan juga sudah belajar melakukannya. Perikop mengenai perkawinan di Kana. Mujizat pertama Yesus diadakan di kota Kana di Galilea, atau kita juga taunya bacaan ini tentang perjamuan di Kana. Oke. Nah, dalam ensiklik terbaru Bapak Suci Paus Fransiskus yang dinamakan Fratelli Tutti, artikelnya yang nomor 30 menyatakan bahwa di tengah dunia saat ini rasa saling memiliki sebagai satu keluarga umat manusia semakin memudar, semakin hilang. Saya harap di lingkungan Stefanus, di wilayah Stefanus tidak demikian ya. Betul? Jempolnya angkat atau jempolnya ke bawah.
Oke. Kenapa? Karena di sini terlihat dunia yang berkuasa adalah sikap dingin dan nyaman, ya, ketidakpedulian satu sama lain, ya. Itu yang sekarang menjadi ego dari kita manusia. Lalu sudah tidak ada lagi kehangatan, asik dengan kesibukan diri sendiri. Nah, ini kita perhatiin loh, ya. Bapak Ibu yang punya anak kecil nih, perhatikan anak cucu Anda, ya. Jangan dilatih nih menjadi begini, main game sendirian, didiemin, yang penting dia anteng, jangan, ya. Sering-sering diajak komunikasi, bersosialisasi dengan opa, oma, mama, papa, saudara sekandung. Jangan dibiasakan, kamu main game aja deh, mama repot. Jangan, ya. Itu nanti terasa tidak ada kehangatan, asik dengan diri sendiri, nggak peduli dengan yang lain, ya. Terus dunia dengan segala pesonanya mudah sekali menipu kita, yaitu game-game elektronik itu mempesona banget, itu menipu anak-anak dan kita keluarga dan orang tua. Hati-hati, ya. Kita juga berpikir bahwa kita sudah berkuasa dan sukses, namun sebenarnya hati kita hampa, ya. Kita merasakan kekosongan, kesepian, lonely, tapi ya punya duit tapi kok sepi gitu. Nah, ini yang sedang melanda dunia. Jadi dibutuhkan satu jalan, satu cara untuk menumbuhkan harapan, mendorong pembaharuan melalui budaya perjumpaan. Nah, budaya perjumpaan. Lagi pandemi Bu Ace, gimana bisa berjumpa? Kumpul-kumpul aja nggak boleh, kita takut COVID. Betul, betul ya. Tapi kan kita udah canggih dengan alat-alat seperti gini ya. Jangan dipakai buat nge-game sendiri, main-main sendiri di situ ya. Tapi dengan alat gini di masa pandemi, setiap keluarga, ayo kita ajak bergandengan tangan, saling bantu sebagai saudara di situ. Sehingga dengan hal ini ya akan terjadi perjumpaan yang menumbuhkan harapan. Harapan itu akan membahagiakan kita semua, apalagi yang sendirian ya. Saya termasuk yang sendirian di rumah ya, sejak nggak ada suami saya. Wah, itu benar-benar baru ditinggal suami tanggal 1 Januari banjir, rumah masuk banjir. Pindah-pindahan, terus nggak lama kemudian pandemi. Coba bisa bayangkan, wah kalau saya nggak bergelut sama firman Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan kasih berkah yaitu dengan acara Bible sharing di Zoom. Saya belajar dengan Zoom-Zooman dan banyak anak-anak saya, teman-teman saya bergabung termasuk tadi Bro Hari, Elisa ya, dan mungkin nanti yang lain-lainnya akan masuk juga di dalam Zoom ini. Nah, di sini di dalam perjumpaan ada semangat kasih Bapak Ibu. Kenapa ditekankan semangat kasih? Karena Allah kita lambang dari kasih. Yesus Kristus Tuhan kita adalah kasih. Bapa adalah kasih. 1 Yohanes 4, 8 sampai ayat 8 dan 16. Kasih merupakan cahaya yang menerangi dunia, menerangi hati kita yang gelap, memberi kepada kita keberanian untuk tetap hidup, untuk bertindak. Ya, dalam tulisan artikel 39 Deus Caritas di situ. Jadi memang kita ditekankan harus punya kasih. Nah, kita lihat kenapa demikian ya, kita mau melihat. Yesus Allah Bapa, dari Allah Bapa ya. Allah Bapa mempunyai kasih kepada dunia ya. Dia mengasihi dunia ini yaitu kita penghuninya manusia yang banyak berdosa sehingga dia mau turun ke dunia menjadi putra Tuhan Yesus Kristus. Datang ke dunia ngapain? Bukan untuk dilayani, untuk melayani saya, untuk melayani Anda semua. Jadi untuk melayani aku di sini. Tuhan Yesus datang ke dunia melayani kita. Jadi kita pun kalau sudah tahu dilayani oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita membalas kebaikannya? Kita pun harus melayani, ya. Melayani siapa, Bapak Ibu? Semua tema gereja kita, KAJ menekankan dimulailah dari keluarga dahulu. Kalau belum dimulai dari keluarga, bagaimana kita bisa melayani lingkungan, masyarakat, ya, dan teman-teman yang lebih luas lagi di luar sana, ya. Lalu baru masuk lingkup yang lebih luas di situ. Oke. Nah, lalu siapa yang kita layani? Siapapun yang kita layani seperti melayani Tuhan Yesus. Artinya, karena Tuhan melayani makhluk ciptaannya tidak pandang bulu, kita pun harus sama.
Tidak boleh pandang bulu hanya lihat yang kaya-kaya aja gitu ya, yang baik-baik aja sama kita, yang suka ngasih-ngasih makanan sama kita baru kita layani. Bukan itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, siapa yang harus kita layani? Nah, kita lihat di sini ya. Oke, mulai dari yang paling dekat dulu siapa? Tadi saya udah katakan keluarga. Lalu kedua masuk di lingkungan, ketiga langsung lebih luas paroki, yang berikutnya keempat keuskupan ya, maksudnya ya lebih luas lagi ya. Lalu RT, RW dan seterusnya. Yang paling kecil keluarga dulu, yang nomornya nomor 1 ini. Mulai dari yang kecil langsung baru masuk skup yang lebih luas lagi. Nah, di dalam kehidupan kita bersama, setiap manusia mempunyai kapasitas, kemampuan, talenta yang enggak sama. Pastilah. Ya, saya Mahasiswa Farida pasti beda, sama Pak Tio Atmadi pasti beda, sama Pak Wikarya pasti beda, sama Bu Sika pasti beda. Nggak mungkin sama lah di situ. Ya, kemampuannya juga berbeda-beda, talentanya berbeda-beda, daya tariknya juga berbeda-beda. Ya, udah pasti semuanya punya daya tarik masing-masing di situ. Nah, ada yang sampai dengan tahap lingkungan bisa melayani, ada yang sampai dengan tahap paroki, bahkan ada yang sampai tahap NKRI di situ. Ada yang terpanggil melayani sebagai guru pembina SBI, ya, guru persik seperti saya juga. Ada kor, masuk di kor, yang suaranya bukan yang suaranya indah, bukan ya. Yang penting yang bisa nyanyi di situ. Walaupun suaranya kayak gonggok nggak apa-apa ya di situ. Yang penting mau belajar ya. Ada yang menjadi ketua lingkungan kayak Sis Farida, ada yang menjadi korwil. By the way, korwil Anda siapa ya? Bu Lina. Lina ada di sini? Enggak ada. Oh, enggak ikutan ya. Jadi lagi acara EJ. Oh, lagi ada EJ. Oke. Nah, jadi kapasitas kita, skup kita berbeda-beda. Jadi nggak usah disamakan. Oh, lu harus ini, lu harus ini. No, tidak. Yang penting adalah intinya ketika kita saling mengayomi, melayani dalam lingkungan dan hidup kita, yaitu Tuhan ingin kita melayani menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita manusia. Nah, saya kasih putaran film. Enak kan? Jadi ada film, nggak bosen ya sebelum saya masuk dalam perikop. My dearest, amplop akan dihargai jika diisi uang. Jika amplop itu diisi uang Rp1.000 atau Rp100.000, maka amplop itu berharga Rp1.000 atau Rp100.000. Amplop tidak memberi nilai apa-apa terhadap uang yang ada di dalamnya, tapi uang di dalamnya yang memberi nilai pada amplop tersebut. Maria itu ibarat amplop yang kosong. Dia seorang wanita biasa, tetapi saat aku ada di dalam hidupnya, maka dia menjadi wanita yang berharga dan terhormat. Demikian juga hidupmu, ibarat sebuah amplop kosong. Karena aku ada di dalammu, maka kamu pun menjadi seseorang yang bernilai dan berharga. Aku katakan kepadamu, janganlah kamu membiarkan hidupmu kosong. Izinkanlah aku memenuhi hidupmu dengan anugerah dan kasihku. Aku mengasihimu dengan kasihku yang kekal saat kamu masih berdosa. Percayalah kepadaku, anugerahku yang membuat hidupmu berharga dan mulia. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Indah ya, surat Tuhan Yesus yang singkat, padat, mengena ya. Jadi kita ini ibarat amplop. Bunda Maria pun ibarat amplop. Amplop itu kalau kosong nggak ada artinya. Betul? Ya. Jadi yang dilihat isinya, apa yang ada di dalam isi hidup kita bersama di situ. Apa yang ada di dalam Bunda Maria punya kehidupan karena ada Allah, ada Yesus Kristus sehingga dia mau menjadi Bunda Tuhan. Kalau enggak mungkin terjadi karya keselamatan kalau Bunda Maria menolak malaikat Gabriel punya perkataan, ya. Kita lanjut di sini. Dalam perikop kita malam hari ini, Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, kita baca masing-masing di rumah walaupun nggak usah di unmute, oke. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, nyanya huruf besar itu kepada putranya itu Yesus ya. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Mama? Saatku belum tiba. Ya. Lanjut. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Saya kembalikan dari bacaan yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan. Ya, Yesus dan Maria bundanya bukan yang punya hajat, tapi adalah tamu. Anggaplah tamu VIP ya di situ. Nah, kita lihat tadi yang dikatakan dalam video. Maria kalau dirinya kosong, tidak diisi dengan kasih dari Allah, tidak diisi hidupnya untuk penyertaan, untuk memenuhi panggilan Allah. Dia hanyalah manusia tok biasa di situ. Tapi Maria sosok orang yang punya perhatian dengan lingkungan dan sekitarnya, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, dalam penjabaran perikop ini, hari ketiga dikatakan. Hari ketiga dikatakan yaitu berkaitan dengan Injil Yohanes 1 yang ayatnya 43 ini, ya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya, kalau Anda baca di perikop yang sebelumnya, hari ketiga berkaitan dengan pernyataan ini di situ. Ikutlah aku. Ya, lalu kita lihat di sini. Mujizat pertama ini atau air diubah menjadi anggur ada di kota Kana. Makanya kalau kita yang sudah sering ke Tanah Suci, saya sudah beberapa kali bawa rombongan ke sana, kita mengadakan renewal wedding day kita di dalam gereja Basilika di kota Kana di situ. Jadi semua disiapkan pakai baju manten ya, boleh bawa slayer, nanti kita siapkan bunga mawar di sana kita mengulang janji pernikahan kita. Nanti di foto-foto kayak kita lagi wedding anniversary lagi. Kota Kana letaknya adalah di Galilea, di daerah Galilea. Makanya terkenal dengan nama sebutan ada danaunya, Danau Galilea, tempat di mana Yesus merekrut para murid-muridnya di pinggiran Danau Galilea itu para nelayan-nelayan di sana. Nah, perkawinan di kota Kana, ya, perkawinan istilahnya bagi kita pun orang Indonesia merupakan hal sakral, ya. Bagi bangsa Yahudi merupakan satu upacara yang besar. Biasanya mereka berpesta ria, ya, di situ. Dan harus ada anggur yang istimewa. Apalagi kalau yang mengadakan hajat orang terpandang, kalau nggak ada anggur memalukan banget bagi mereka. Nah, jadi anggur itu merupakan lambang satu prestise ya bagi orang Yahudi. Yesus, Ibu Maria dan para murid pun diundang sebagai undangan, bukan sebagai yang punya pesta ya. Nah, kita lihat. Saya tayangkan di sini pesta Israel di zaman Yesus ya. Kalau Anda lihat dari dekat, saya nggak cepat-cepat ya. Ini yang warna biru ya. Warna biru ini adalah daerah Samaria dan Yudea, Idumea ya. Kalau lihat lagi, Anda coba lihat lagi lebih kecil lagi, di sini ada kota Bethlehem, tempat Yesus lahir. Ini lihat tanda panah saya yang saya gerak-gerakin ya. Ini kota Bethlehem ya di situ. Lalu naik ke atas ada kota Yerusalem, tempat Yesus dihajar habis-habiskan dan disalibkan. Lalu di sini ada Betani, Betfage ya, tempat di mana sahabat Yesus tinggal dan dia membangkitkan siapa? Lazarus yang mati di situ ya. Lalu di sini ada Emmaus, ketika dia baru bangkit dia ketemu dengan dua muridnya di perjalanan menuju Emmaus ya. Lalu kita lihat lagi naik ke atas ada Jericho ya.
kota Jericho di mana ada perikop tembok Jericho diruntuhkan dengan hanya pujian dan trompet-trompet bangsa Israel di situ. Jericho ini terkenal dengan kormanya kalau kita ke Yerusalem di situ ya. Oke, juga terkenal dengan cerita ingat Jericho apa? Pemungut cukai yang berlari-larian naik ke atas pohon ara, yaitu di sini ya, di kota Jericho ya. Lalu ada lagi dari Jericho, di sini kita naik lagi ke atas di situ. Oke. Ada sumur Yakub, lalu naik ke atas di sini. Nah, kita lihat di sini daerah Galilea ya. Daerah Galilea ada danau Galileanya. Di sini ditulisnya Laut Galilea di situ ya. Nah, kita perbesar sekarang apa yang ada di daerah Galilea. Nah, di situ. Di daerah Galilea inilah terletak posisinya kota Kana, tempat mujizat Yesus pertama di sini. Nah, di daerah Galilea ini Yesus banyak merekrut para murid-muridnya ya di pinggiran sekitar danau-danau sini, danau Laut Galilea. Dibilangnya laut karena memang sangat luas ya, walaupun ini adalah danau. Di sini ada Magadan, tempat Maria Magdala. Di sini ada Kapernaum yang dikatakan kota Yesus. Ada di sini yang Yesus menengking orang yang kesurupan di dalam bait suci ya, di dalam sinagoga mereka. Ada kota Korazim yang dikutuk oleh Yesus ya karena banyak hal yang berdosa di situ. Nah, kita lihat, dan ini daerah Tiberias. Daerah Tiberias kalau kita ke sana terkenal dengan pengasahan berlian-berlian orang Yahudi. Pasti kita dibawa ke toko diamond di daerah Tiberias. Oke, sekilas tentang peta Israel zaman Yesus, dan kita tahu di mana posisi kota Kana adalah di bagian atas di sini ya, bagian atas. Yerusalem di bagian bawah. Di sini kalau kita lihat di dekat Yerusalem ke bawah lagi dekat pinggir tepian laut itu daerah Gaza, tempat peperangan-peperangan di sini ya. Ini yang namanya West Bank ya, yang terkenal dengan daerah West Bank, peperangan-peperangan pertikaian. Oke, kita lanjut di sini. Oke, inilah kota Kana, tempat mujizat Yesus yang pertama. Nah, ketika terjadi hal demikian perkawinan ini, terjadilah hal mereka kekurangan anggur. Kekurangan anggur di situ Ibu Maria peka banget. Makanya Ibu Maria itu adalah sosok yang membawa kasih, karitas. Karena dia selalu memperlihatkan lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Enggak diminta pun dia akan turut tangan. Persis Mother Teresa sama dengan Bunda Maria ya. Mother Teresa di Kalkuta selalu turun tangan tanpa diminta bantuan. Itulah sosok menjadi murid Yesus yang sejati. Ibu Maria peka di situ ya. Lalu dia tahu nih, ini kalau yang punya hajat, kalau tamu-tamunya semua sampai kehabisan anggur, sampai tersebar, bisa menjadi malu yang sangat memalukan, malu yang besar banget ya di situ. Makanya disinilah peranan penting Ibu Maria dalam setiap kehidupan keluarga Kristiani di situ, yaitu selalu menjadi pendoa kita, selalu mendoakan, memohonkan pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan kita sangat bersyukur berada di dalam gereja Katolik yang kudus dan apostolik. Kita menghormati Bunda Tuhan kita, Bunda Yesus di situ. Dan kita punya devosi doa rosario kepada Bunda Tuhan di situ ya. Kita bersyukur bahwa ada Bunda Maria. Makanya kita harus hormat kepada Bunda Tuhan. Tapi ingat teman-teman, bukan kita menyembah ya, yang kita sembah adalah putranya Yesus Kristus. Per Mariam et Yesus, melalui Maria kita menuju kepada Yesus. Nah, apa yang terjadi ketika Maria menghampiri anaknya? Anaknya tadi bilang, waktuku belum tiba Mama, mau apa engkau di situ ya. Tapi ingat, Bunda Maria tahu sosok sang anak ya. Dia tidak membantah perkataan anaknya. Mungkin kita nih ibu-ibu, benar nggak nih ibu-ibu semua yang ada di Zoom ini ya. Mungkin kalau di tempat umum kita ngomong, kamu ayo dong bantuin dong ini, terus anaknya, ih mama ngapain sih? Wah, kita udah nyerocos nih sebagai mama-mama. Benar nggak ibu-ibu? Ya, kayaknya
bandel banget sih nih anakku gitu ya. Kok disuruh minta tolong, kok nyautin. Nah sama Yesus juga gitu ya. Dia nyautin di situ ya. Tapi Ibu Maria diam saja. Dia menyimpan segala perkara di dalam hatinya ya. Dan Maria kenal betul akan anaknya yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia yang pasti penuh belas kasih dan penuh kuasa dalam segala hal. Karena Maria tahu anaknya itu siapa, dialah Allah. Dialah Tuhan yang turun ke dunia melalui kandungannya di situ ya. Jadi kita lihat perintahnya jelas ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, Maria langsung ke dapur lagi ya. Walaupun Yesus nyautnya seperti itu, Maria percaya di situ. Nah, langsung Maria ke dapur, dia ngomong sama pelayan-pelayan, pembantu-pembantu. Nanti apa yang dikatakan oleh orang itu, perbuat aja ya. Gitu. Patuh, taat. Nah inilah taat pada perintah Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Kita lihat. Tempayan tempat air. Nah, yang diisi itu tempayan tempat air bukan untuk minum. Bapak Ibu, tempat air untuk cuci kaki ya, untuk tempat cuci kaki. Coba Anda bayangkan, mungkin Anda akan ngomel-ngomel ya kalau misalnya suruh pelayan isi tempayan untuk kita minum, tapi yang diisi tempayan cucian kaki. Pasti saya yakin Anda udah ngomel-ngomelin itu pelayan. Betul atau betul? Kok tempat cuci kaki diisi buat air minum sih? Mulut kita udah merepet, udah bernyanyi-nyanyi di situ ya. Gitu. Nah, tapi kita lihat ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan itu, akhirnya Yesus pun ikutin apa kata sang mama, dia ke belakang, isi tempayan itu penuh dengan air. Kita lihat tempayan tempat basuh kaki disuruh isi buat air anggur ya, tidak masuk akal ya. Lalu kemudian perkataan Yesus lagi lebih nggak masuk akal lagi di sini ya, ayat 8 lebih nggak masuk akal lagi ketika Yesus bilang sama mereka, cedoklah. Suruh cedok, suruh minum, suruh cicipin, bawa ke pemimpin pesta. Aduh, gue bisa dipecat nih sama bos gue, ya enggak? Air dari tempayan cucian kaki, suruh bosnya cicipin, suruh cedok, pemimpin pesta. Anda bisa bayangkan itu ya. Anda pasti akan merasa gentar dan enggak mau, pasti. Ya, enggak gila-gilaan ntar gue dipecat nih. Ya, itulah. Memang ikut Yesus itu tidak masuk akal ya. Perintahnya juga lebih tidak masuk akal ya. Memang bukankah firman Tuhan seakan-akan tidak masuk akal Bapak Ibu bagi kita yang nggak pernah baca, nggak pernah kenal, nggak pernah berrelasi sama Tuhan Yesus, baca firman Tuhan, ngapain katanya, masa musuh kita harus kasihi, ya kan? Masa ditinju pipi kanan kita harus pipi kiri. Nah, nggak masuk di akal memang firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tapi makanya pertanyaannya, taatkah kita? Taatkah Anda? Mengerti nggak firman Tuhan, perintah Tuhan? Kita mau hidup dalam firman atau tidak? Menaatinya nggak? Seperti Maria, taat. Oke lah, aku hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu. Hamil oleh Roh Kudus. Walaupun tunangannya belum ngapa-ngapain sama dia, Santo Yosef ya. Emang nggak masuk di akal semuanya kalau ikut firman Tuhan ya. Ya, kita lihat akan terjadi mujizatnya. Nah, ayat 9 ya, dilihat. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu tahu ya. Lalu dia memanggil mempelai laki-laki. Nah, kita lihat di sini, sungguh heran. Tidak semua orang dapat melihat, menerima mujizat. Benar, enggak semua orang bisa merasakan mujizat kalau dia tidak percaya dan tidak taat. Pertanyaannya dari kita semua, Bapak Ibu, sudahkah kita melihat dan menerima mujizat? Angkat jempolnya, angkat telunjuknya yang sudah merasakan mujizat dalam hidup Anda. Coba, ada? Ada coba? Bagus. Ada lagi? Good. Sip. Banyak ya. Banyak yang ikut di sini yang bisa angkat jempol merasakan mujizat Tuhan Yesus. Saya lihat di sini satu-satu layarnya. Ya, ada Ivon juga di sini, anak rohani saya udah masuk. Yes. Oke. Ada Vergil Hadianto, ini anaknya Dr. Olive ya, sama pasangan Dr. Mervin juga anggota Zoom saya di sini. Ya, puji Tuhan semuanya
merasakan mujizat. Sudahkah kita melihat mujizat? Sudah, kalau kita memang mengerti firman Tuhan dan kita mau belajar melakukannya dalam hidup bersama-sama. Dan yang utama adalah taat seperti Maria, setia ya seperti Maria, seperti Santo Yosef di sini. Nah, yang berikutnya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita lihat ya. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Di ayat 10 ya dikatakan, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Memang aneh di situ ya. Jadi dirasakan kok tadi anggurnya kurang sedap dibandingin yang sekarang. Kenapa disimpan-simpan? Mestinya kan lebih dahulu dikeluarkan gitu kata si pemimpin pesta ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Air bagi kita manusia merupakan kebutuhan utama ya. Betul nggak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Anda boleh tahan nggak makan seminggu, tapi kalau nggak minum seminggu, wah pingsan sudah. Ya, di situ. Yang penting air di situ. Air diubah ya karena dia kebutuhan dasar manusia. Lalu ketika diubah Yesus menjadi anggur, menjadi naik nilainya, menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Lalu menjadi anggur yang sedap banget ya, anggur yang paling baik. Wah, itu udah mahal harganya ya. Jadi kalau kita ke Kota Kana tuh di depan gereja tempat kita wedding anniversary pemberkatan lagi, misa kudus di situ, itu depannya toko anggur Kana. Ya, itu udah langganan. Anggur Kananya hauce tenan di situ ya. Jadi kita suka bawa beli anggur Kana dan tidak terlalu mahal, terjangkau ya. Waktu belum zaman kita teroris, dulu teroris WTC, gedung WTC di New York dihancurkan ya. Kita masih boleh bawa cairan di dalam kabin banyak. Jadi waktu saya masih sering bolak-balik dulu bawa Holy Lamb, itu anggur isinya di kabin semua anggur Kana banyak teng-tengannya. Tapi setelah ada peraturan, setelah terjadi teroris nggak boleh bawa cairan lagi dalam kabin, harus masuk koper. Jadi terbatas kita boleh bawanya. Susah kan kalau dikoperkan di situ ya. Kalau dulu masih boleh bawa cairan ke atas, semuanya itu isinya anggur Kana di kabin pesawat ya. Oke. Jadi memang Tuhan selalu memberikan yang terbaik di saat kita lagi kesesakan. Ketika pemimpin pesta yang punya hajat kehabisan anggur sebentar lagi akan menjadi malu yang sangat besar. Ada Maria. Ada Sang Penolong di situ. Sehingga namanya tidak menjadi tercemar. Ingat, asal kita taat, kita percaya, kita berpengharapan kepada siapa juru selamat kita. Di dalam kesesakan Anda dan saya, ada satu cara Tuhan yang terbaik, yang tidak pernah bisa kita pikirkan dengan akal budi kita. Tuhan akan berikan jalan yang sungguh-sungguh membuat kita terkagum-kagum, speechless, Anda tidak bisa berkomentar. Ya, itu udah saya sering merasakan hal itu. Tapi ketika kita mengalami rasanya gelap banget di situ. Disitulah kita ditantang, kita diuji. Mau tetap setia, mau tetap percaya, punya pengharapan kepada juru selamat kita, guru kita, ya, yang maha kuasa, pencipta kita. Yes, harus tetap di situ. Nah, perenungan kita, ya, anggur merupakan tanda sukacita di dalam perkawinan di Kana. Ya, kalau di Indonesia mungkin enggak ya, tapi kalau di luar negeri, di negara bule, yes, ada anggur juga di situ ya. Nah, tantangan kehabisan anggur ya, lalu ada kehadiran Yesus dan Maria merupakan satu gambar keterlibatan dalam anggota keluarga untuk menghadirkan kasih, perhatian, sukacita, penyemangatkan ya, memberikan sukacita bagi keluarga yang lagi murung ya, di situ lagi mukanya kusam. Jangan udah ngelihat muka saudara kita kusam, kita tambah cocok. Tambah keriput dia kayak pepaya bonyok, mengkerut langsung ya, kering langsung di situ. Tapi kita contoh Maria di sini ya, di situ. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus dari keadaan kekurangan, dari keadaan kemiskinan, keterpurukan, akan merasa malu, dicemooh, tapi diubah oleh Yesus menjadi hal yang berlimpah ruah, menjadi hal yang bersukacita, membahagiakan semuanya, ya, semuanya.
di situ. Nah, ketika pemimpin pesta mengatakan, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, ya di situ. Heran, kok masih ada anggur yang lebih lezat dari yang dia sediakan sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Sosok Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua, Anda dan saya. Bagi umat Katolik. Puji Tuhan sekarang umat Kristen yang lainnya sudah mulai belajar menghormati Bunda Tuhan. Tadinya enggak. Ya, akhirnya dia ngikutin kita umat Katolik, ya. Menjadi bagaimana, ya, Maria tetap mengalami sukacita dan pengharapan, bahkan sampai menemani anaknya dalam Via Dolorosa, perjalanan salib di kota Yerusalem. Anda tahu sosok Maria itu sosok yang paling wanita yang paling menderita. Siapa yang setuju angkat jempol? Wanita yang sangat menderita. Ingat, masih gadis, belum 17 tahun, sudah harus hamil. Hamil bukan sama tunangannya sendiri si Santo Yosef, hamil oleh kuasa yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran seorang belum sweet 17. Ya. Anda bisa bayangkan ketika Anda usia 14 tahun masih anak-anak banget. Kalau orang tua zaman dulu masih bilang, anak bau kencur lah, nggak tahu apa-apa. Ya. Benar, istilah bau kencur itu mama papa saya dulu suka bilang sama kita anak kecil, kamu anak bau kencur mau tahu apa sih, gitu ya. Maria di usia seperti itu harus menanggung beban, dapat kabar dari malaikat Gabriel. Pertama bukan kabar gembira, itu kabar kayak petir di siang bolong, ya, harus hamil, ya. Dia katakan, aku baru bertunangan zaman Maria dulu itu belum pegang-pegang tangan, belum peluk-peluk, belum cium-cium, belum pergi dinner berduaan, nonton film di bioskop dua-duaan, belum, ya, nggak boleh itu. Tapi tiba-tiba, deng, harus hamil. Oleh siapa? Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Coba Anda bayangkan, ya. Lalu mulai dari situ dia mulai hamil, terus melahirkan juga nggak dapat tempat yang enak, menderita banget waktu hamil juga menderita, harus naik keledai, cacah jiwa dari kota ini ke kota anu ke Bethlehem, akhirnya harus melahirkan di Bethlehem di situ. Makanya dibilangnya Yesus sebenarnya dia lahir di Bethlehem, dibilangnya orang Nazaret karena ikut bapaknya yang tinggal di kota Nazaret sebagai tukang kayu, ya, gitu. Kita lihat Maria hidupnya nggak ada enak-enaknya, tapi bagaimana dia tetap bisa mengalami sukacita, itulah yang harus kita tiru. Kalau Anda berdevosi kepada Bunda Maria, tirulah itu, ya. Bisa nggak sukacita dikala kita mengalami hal-hal yang bertubi-tubi kayak Maria itu kan bertubi-tubi masalahnya. Kalau kita mau pikir secara nalar kita, ya kan? Lalu melahirkan anak, usia remaja anaknya udah harus pelayanan, hilang lagi di kota Yerusalem dalam bait Allah, diketemukan malah ngeyel lagi Yesus umur 12 tahun. Ngapain cari aku, Mama? Ya kan? Udah pengen dijewer aja tuh kupingnya, ya. Usia 32, 33 lagi bagus-bagusnya meniti karir, ya, dapat promosi pekerjaan di mana-mana, dia harus dirajam mati di kayu salib. Anda bayangkan, dia harus mengikuti perjalanan kisah sengsara anak yang menuju ke Yerusalem di kota di sepanjang jalan salib Via Dolorosa, ya. Kita bisa bayangkan. Bapak Ibu, di dalam tahun ini Gereja KAJ memasuki tahun refleksi, makanya itu untuk makin mengasihi, makin terlibat, makin menjadi berkat dan menjadi inspirasi seperti Maria dan Yesus, model kehidupan keluarga yang mau aktif terlibat, menyalurkan kasih dan sukacita kepada sesama. Ya, kita lihat kehadiran Maria dan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat banyak orang merasakan dalam tanda kutip anggur yang enak, yang terbaik sampai akhir pesta. Ya, saya kasih warna merah di sini. Ingat, Anda dan saya sebagai kehadiran keluarga-keluarga Kristiani menjadi ungkapan pembawa harapan pembaharuan melalui budaya cinta kasih. Pertanyaannya, udah belum kita lakukan budaya cinta kasih? Apabila sekarang masih ada yang belum ngobrol, masih bersengketa, ribut dengan saudaranya, pertanyakan itu dalam refleksi kita. Sudahkah ada budaya cinta kasih sebagai keluarga Kristiani? Ya, sudahkah kita mengikuti Bunda Maria dan Yesus? Pertanyaan reflektif kita, ya, reflektif kita.
Siapa aja yang sering kita layanin? Nah, oh banyak Bu Ace, aku udah melayani di lingkungan, aku udah melayani di paroki MKK, aku udah melayani KUR, melayani ini, melayani itu ya. Tulus nggak ketika kita melayani? Kalau ada ketemu masalah gerampi nggak? Ya, abis dia belum datang sih. Ya, abis begini sih telat sih. Ya, abis ya grumpy nggak? Nah, oke. Apakah aku sudah melayani orang lain selain kegiatan di dalam paroki dan lingkungan? Nah, pertanyaannya, keluarga sendiri sudah belum? Ya, nggak gampang melayani keluarga. Betul atau betul? Lebih susah melayani anggota keluarga ya, Bapak Ibu, betul. Karena nanti suka-suka dienyek gitu. Lo hidup lo aja masih marah-marah. Gitu kan biasanya, lo masih keras kepala. Gitu. Oke, apa yang dapat kita usahakan untuk membuat keluarga kita tetap bersuka cita, berpengharapan dalam situasi pandemi? Kira-kira apa? Untuk membuat kita kan nggak bisa ketemu mami papi saudara jauh-jauh, biasanya kita kumpul-kumpul Imlek kumpul-kumpul nggak bisa, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan ya? Terus bagaimana kita sebagai keluarga mengupayakan untuk makin mengasihi, makin terlibat, makin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Apa nih? Nah, aksi nyatanya ada nggak di situ? Nah, di sini kan kita selama pandemi aksi APP kita kan apa, Bapak Ibu, apa? Coba di-unmute satu orang. Halo? Ibu Kristina mau bicara apa, Bu? Masih di-mute, Bu? Iya, Yesus Tunawisma. Terus kita ngapain? Iya. Ayo, lingkungan udah. LKMDT. Iya. Memperhatikan LKMDT. Oke. Sis Farida, Ketua Lingkungan, bantu. Suruh ngapain? Amplop APP jadi apa? Celengan. 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 Belum celengannya. Ya. Celengan APP tahun lalu udah lunas belum? Satu hari 2.000 perak, 2.000 perak kita suruh nyetor per kuartal 3 bulan ya, paling cuma 200.000. Dilunasin belum celengan yang gampang? Yang belum lunas udah, puji nama Tuhan. By the way, puji Tuhan ya, saya dengar-dengar dari Sekeuskupan Agung Jakarta, MKK yang paling tinggi celengannya ya, hore. Top MKK. Saya nggak tahu yang belum nyetor nih. Nah, saya langsung tunjuk-tunjuk di sini, Ibu Farida langsung siapkan buka lagi BCA-nya untuk transfer yang tahun lalu masih hutang celengan ya. Oke. Sudah sebentar lagi jatuh temponya. Biar jangan bilang jatuh tempo, Sis Farida. Tetap diterima, kita setor gereja. Ini tahun lalu utang lu gitu. Iya. Yesus gak ada jatuh tempo. Oke. Aksi nyatanya. Iya. Oke. Aksi nyatanya itu menyambung harapan. Setiap anggota keluarga berjuang menjadi berkat dalam rumahnya dan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Ya, makanya KWI mencanangkan dalam tema ini aksi SAPA, SAPA, ya. Keluarga membangun habitus salam dan jumpa kepada anggota keluarga yang jarang dijumpai akibat pandemi ya. Dalam konteks situasi pandemi ini, bagaimana tuh aksi sapanya kita lakukan? Bapak Ibu bikin Zoom keluarga enggak? Bikin ya. Paling enggak video call. Lakukan nggak nih video call? Ayo, ada yang angkat jempol, Ibu Helen. Puji Tuhan. Iya. Udah Bu, kita bikin Zoom keluarga. Puji Tuhan. Ya. Betul Bu Helen. Itu namanya aksi sapa ya. Yang belum bikin Zoom keluarga, sok bikin ya, belum terlambat ya. Di sini juga kalau saya di dalam grup Zoom Bible sharing saya, anak-anak rohani saya sharing, sering mengadakan video call sama orang tuanya, mereka banyak anak rantau ya. Di sini kos-kosan, kontrakan ya, video call ke Solo, ke Jogja ya.
Sering-seringlah di situ, karena kita nggak tahu kondisi di sana juga lagi kesepian ya di situ. Jadi aksi sapa, salam dan jumpa lewat virtual ya, lewat virtual. Oke. Analisis dari kisah tema APP pertama, saya rasa Anda yang sudah diprintingin bukunya oleh Ketua Lingkungan Anak yang hebat, Sis Farida, udah baca ya. Jadi di sini mengisahkan adalah Pak Warkuatno yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Dia berupaya terus tidak kehilangan akal untuk menafkahi keluarganya. Dia keliling jadi badut keliling. Aduh, saya pas bacanya, aduh jadi badut keliling. Lagi masa pandemi. Hati-hati loh Pak, ya kan? Harus masker protokoler ketat. Yang di sini yang sangat indah adalah anaknya yang kecil yang namanya Bunga bersikeras membantu bapaknya ikut keliling menemani jadi badut keliling, dan mereka bekerja sama bapak dan anak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ya, untuk bisa memasak nasi dan lauk pauk setiap hari. Oke, saya kasih film sebagai penutup. You bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. It'll go la 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 la, kiss me. Ya, Bapak Ibu lihat bahwa seorang yang cacat ya, di sini istrinya itu bagaikan Bunda Maria banget. Benar ya, Anda lihat bagaikan Bunda Maria banget. Enggak ada mukanya kerut-kerut yang mengesalkan, nolongin suaminya, ngurus keluarga, harus gendong jalan jauh, ngasuh anak kembar lagi, astaga. Aduh, saya kayaknya nggak mampu tuh kayak begitu. Mungkin udah emosi. Ya makanya dari video ini makanya saya tayangkan, kita harus bisa belajar seperti
perempuan tadi ya di situ. Kita orang Kristiani, dia belum tentu Kristiani, tapi cintanya, kasihnya dahsyat banget, melebihi orang Katolik ya di situ. Kita lihat video penutup terakhir sekali lagi, satu lagi saya tayangkan. Iya, oke, teman-teman. Tema APP saya tutup dengan 2 video indah tadi. Kita lihat video yang terakhir, bahwa cinta bisa mengalahkan segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tenangkan hati kita doa sebentar ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk pengajaran malam hari ini melalui tema pertama APP yang kami dapatkan dari keuskupan kami. Kami merasa terberkati, kami merasa bersyukur, kami merasa dikuatkan, dihiburkan, dan juga ditegur. Biarlah kami menjadi serupa dengan rupa Engkau ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terutama di malam masa-masa APP ini kami dapat berbagi, kami dapat merasakan pertobatan, kami dapat refleksi, kami dapat berkaca kembali. Anggota keluarga kami, siapa yang saat ini belum kami tegur sapa? Kira-kira anggota keluarga kami saat ini, siapa yang belum kami berbaikan kembali? Tuhan, pakailah putra-putrimu di tempat ini, dalam media ini yang hadir semuanya, untuk menjadi kepanjangan tangan Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dengan pengantaran Tuhan sendiri Juru Selamat kami. Amin. Santa Perawan Maria, Bunda Gereja kami, doakan kami, kami kepada Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, di sini udah muncul anak-anak saya juga. Ada Desi, ya. Halo Desi, buka videonya biar pada kenalan di sini. Itu Desi. Ini Ivon dari PD Santa Andreas, ya. Lalu ini kedua pasang Dr. Mervin, dokter spesialis anak, dan Dr. Olive sebentar lagi menjadi dokter internis anak, ya. Ini keduanya saya bertemu ketika pelayanan di NTT. Beliau berdua masih tugas kerja di NTT, ya, sekarang udah jadi dokter pinter-pinter. Ini Desi juga dari Paroki Kemakmuran, ada Elisa tadi, ya. Lalu ada Elia. Ini jauh dari Hong Kong nih Sis Farida, Pak Teo. Ini orang top di Hong Kong ini, ya. Ini ketua. Selamat malam semuanya. Selamat malam, salam ketua kenal. Komunitas TKI di Hong Kong, Elia. Ya, saya ketemu dia juga ketika lagi pelayanan diajak Romo, salah satu bekas provinsial Romo MKK kita ngajar di Hong Kong, ngajar TKI Katolik di sana, ya. Puji nama Tuhan. Ivon tadi, terus ini Rini, halo Ibu Rini. Rini akhirnya masuk juga. Ini anggota seminar pemuritan saya. Kita lagi ngadain seminar pemuritan, ikut juga, puji nama Tuhan, ya. Kita ada di semua. Oke, saya serahkan sama Ibu Farida sebagai Ketua Lingkungan. Sip. Ya, terima kasih Sis Ace yang sudah membawakan renungan yang sungguh sangat baik, menggugah, membuka mata hati kita. Jadi di dalam masa APP ini, apa yang masih kusut istilahnya,
masih belum rapi di dalam kerangka keluarga, ayo kita rapikan, kita urus supaya semuanya boleh kembali saling tumbuh kasih dan cinta untuk sungguh-sungguh kita bisa menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan. Dan saya juga terima kasih untuk anak-anak asuh dari Bu Ace yang sudah bersedia bergabung ikut acara lingkungan Stefanus 6 ini. Semuanya ini bukan suatu hal yang kebetulan, tapi memang ini adalah rencana Tuhan. Kita saling menguatkan, saling mengasihi di dalam pertemuan kita setelah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bu Ace. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan juga untuk mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu dari lingkungan Stefanus 6 yang mau menyampaikan sepatah, dua patah, atau apa yang sudah tadi kita ikuti di dalam perenungan oleh Bu Ace. Mungkin ada yang bisa sharingkan, boleh. Kita masih ada waktu ya Pak Theo? Ya. Ayo, siapa yang mau sharing? Boleh. Terima Untuk kasih saling Bu Ace. menguatkan. Terima kasih, bagus sekali kita dapat pencerahan. Terima kasih sama-sama Pak Theo. Ayo dari grup Bible sharing, saya ada yang mau sharing nggak? Nah, siapa yang mau sharing? Ayo. Nah, coba siapa? Ayo langsung bicara. Desi, Elia, Bro Hari, Yvonne, Elisa, Dokter. Ya nih Pak Hari nih. Ayo, Bro Hari teman lektor. Ayo Bro Hari. Tetangga kan kita? Iya belum Bu, dengerin aja. Ini kalau di grup sharing pinter loh ini Bro Hari. Ya jangan malu lah, kita kan tetangga. Stefanus 4 ya Pak? Iya Bu, sama Bu Lina. Ya Stefanus 4 berarti. 4. Ini Yudis juga nongol nih, baru nongis Yudis dari Pulau Mas nih, videonya baru muncul. Ya, mungkin Desi, ayo Desi sharing. Kalau nggak Desi, Elia, ayo. Ya, Desi, yuk. Saya sebelumnya minta maaf karena tidak dari awal kan joinnya kan Tante. Cuma kalau melihat temanya soal keluarga, saya sendiri juga memang selama ini memang banyak berada di luar keluarga saya gitu kan. Jadi entah saya merantau kerja, entah saya ditugasin di luar gitu kan. Sempat ngerantau ke Surabaya 1,5 tahun. Saya juga sempat tinggal dan anak-anak lahir di Bali selama 11 tahun sampai akhirnya saya harus balik ke Jakarta karena orang tua saya stroke. Terus setelah papa saya stroke, justru yang meninggal malah mama saya. Jadi memang pada akhirnya saya harus pulang ke Jakarta. Saya memang dari dulu nggak pernah betah di rumah. Cuma memang karena situasi seperti ini, jadi mau nggak mau dari saya yang selalu berontak, hati saya sampai akhirnya saya mulai untuk duduk diam, bertahan dengan kesakitan saya dan rasa berontak saya, berusaha menerima apa adanya, dan berusaha mengenali dan menerima diri saya seperti ini. Jadi berusaha menerima keluarga saya juga, berusaha memaafkan keluarga saya juga. Jadi saya tidak mau membiarkan sesuatu yang negatif itu merusak saya, tapi saya mencoba untuk bangkit dan mencoba untuk melihat apa sih yang bisa saya lakukan. Dan pasti ada titiknya juga di mana saya salah gitu kan, sehingga saya selalu mencoba untuk keluar dari masalah. Jadi dengan situasi seperti ini saya justru jadi lebih mungkin kalau bukannya dipaksa Tuhan ya, tapi memang ditempatkan di mana Tuhan memang ingin saya seperti ini, harus diselesaikan. Saya harus berdamai dengan diri saya harus berdamai dengan keluarga saya juga, seperti itu sih. Jadi ya itu sih Tante dan yang lain seperti itu. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi kita terus berbenah diri apalagi di masa APP. Siap. Elia mau sharing? Elia dari Hong Kong. Boleh, baik sedikit.
dengan tema sama seperti Sis Desi tadi, saya ngikut hanya separuh karena waktu mau masuk itu sulit sekali untuk masuk tadi. Saya sempat kontak Ibu tapi kebetulan mungkin lagi sibuk. Dengan semakin menjadi berkat, semakin mengasihi. Ini sama seperti saat-saat seperti ini itu, apalagi saya di tempat yang jauh itu betul-betul membutuhkan satu kekuatan untuk tetap bisa memperhatikan atau mengontak keluarga yang ada di Indonesia dengan kesehatan mereka, dengan keadaan mereka, apakah masih baik-baik saja atau gimana. Ini menjadi hal yang betul-betul membuat saya untuk terus membawa dalam doa, semoga Tuhan senantiasa menjaga mereka dan sesering mungkin kontak atau video call dengan mereka, bahkan bisa dibilang hampir setiap hari. Itu yang saya sharingkan malam ini, Ibu. Terima kasih. Thank you. Bro Hari, mau nambahkan? Boleh ya Sis Farida ya? Biar dengar kesaksian ya. Biar hidup sedikit. Bro Hari, ayo. Biasanya banyak ceritanya dia. Ya, ini saya mendengarkan tadi memang temanya adalah keluarga itu inti ya. Dari inti yang paling kecil, komunikasi yang paling kecil kita keluarga. Jadi bagaimanapun sejelek-jeleknya anggota keluarga kita misalnya nggak sempurna, berbuat dosa, atau kelakuannya yang tidak sesuai ya dengan firman Tuhan, itu kita wajib selalu komunikasi dengan dia supaya menjadi lebih baik. Di Injil pun kan sering dikatakan bahwa kalau memang ada yang salah, tegurlah empat mata. Nah, ini terutama adalah keluarga kita dulu, kita yang harus paling care. Baru nanti teman atau lingkungan yang lain. Sehingga keluarga kita ini tumbuh hidup dalam pedoman hidup yang udah Kristus ajarkan. Itu sih intinya. Terima kasih. Thank you Bro Hari. Dari yang anak muda nih, Ivon coba. Shalom, Om, Tante, Koko, Cici. Shalom. Oke, kalau sharing tentang apa tadi Tante, persaudaraan dalam keluarga ya. Oke. Kalau dari saya pribadi, kebetulan saya di sini merantau, keluarga kebanyakan di Jogja, dan sudah 1 tahun aku nggak pulang ke rumah. Terus kalau dalam hal mengasihi di saat-saat seperti ini, ya jujur sih, sebenarnya kalau kita nggak, kalau dari pengalaman saya pribadi, kalau saya nggak mendekatkan diri ke Tuhan lebih lagi, itu rasa khawatirnya itu banyak banget gitu. Karena kepikiran orang tua, kepikiran adik, tentang kesehatan dan sebagainya gitu ya. Jadi, saya berpikir di saat saya nggak bisa hadir di rumah atau saat saya nggak bisa pulang di saat momen-momen tertentu gitu, misalkan ya seperti Natal kemarin, terus Sinca kemarin, saya berusaha menghadirkan diri saya di sana melalui dengan saya diam-diam saya pesankan bolu gitu, bolu Natal, lalu dikirim ke rumah gitu, terus otomatis mama saya tanya, kamu kirim Ci, ya mereka dengan hal kecil itu aja mereka sukacita gitu. Jadi ya selama saya nggak bisa pulang ke rumah, saya berusaha berbagi kasih dalam hal itu gitu. Lalu kalau saya dengan mama papa dan adik biasanya sih di hari Minggu malam kita video call, ya saling bercerita, terus nanti di akhirnya ya kita saling menguatkan, saling mendoakan. Itu sih di masa-masa pandemi sekarang ini gitu. Terus dengan punya komunitas seperti Bible sharing ini juga, saya juga merasa punya keluarga di sini gitu. Gitu sih. Dan intinya sih kalau persaudaraan di dalam keluarga, kalau bagi aku doa sih yang terpenting, karena itu wujud kasih kita yang nyata gitu untuk keluarga kita gitu.
Itu dari saya. Ya, Terima thank kasih. you Ivon. Ini anak muda pemerhati banget. Dia tahu kalau saya lagi sedih, saya lagi lonely, itu dia pasti masuk Japri saya. Terakhir nih, kedua pasang dokter. Ya, untuk sedikit kasih cerita. Ini beliau ini baru terkena COVID, baru sembuh ini. Dokter tapi bandel kena COVID. Iya nih Pak, ada bandel. Tuh anaknya ketawa tuh, Vergio. Ayo coba bagi kesaksiannya Dokter Olive ini. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Senang banget bisa kumpul dan dengar pelajaran malam hari ini ya. Kemarin udah ikut yang di lingkungan, tapi kali ini warnanya beda karena yang bawain Tante Aceh. Jadi kalau sharing dari kami sih, ya kebersamaan dalam keluarga itu sangat penting ya, terutama karena salah satu anak kami ini kan kebutuhan khusus gitu. Jadi kalau sharing sedikit, anak saya yang kedua itu kan tuli total gitu. Jadi ya dari dulu itu gimana kakaknya sendiri gitu kan mau nggak mau ya ngalah gitu, karena adiknya itu kan dia tergolong karena tuli jadinya sangat aktif gitu ya, suka mukul, suka lari sana sini gitu. Jadi si kakaknya kalau dipukul ya nggak bisa balas gitu, karena kan gimana pun juga adiknya nggak denger, masa kita mau marahin gitu. Dulu dia pas umur 4 tahun ya kalau nggak salah tuh, kalau dibawa ke gereja lari naik ke altar gitu, apalagi pas Romo konsekrasi, terus kita malu gitu karena kan dia tergolongnya anak udah gede gitu ya. Kalau anak kecil lari ke atas oke lah gitu, ini kan anak kecil gitu. Nah waktu itu juga akhirnya ya kita sekeluarga harus pokoknya saling tolong menolong lah, gimana supaya kita bisa mengatasi masalah ini gitu ya. Puji Tuhan sih banyak banget buah-buah pertobatan yang kita dapat dari situ gitu. Sekarang pas kokonya sakit, adiknya yang berusaha ngertiin gitu. Jadi ada nilai kebersamaannya di situ gitu. Terutama sih kalau dalam pandemi gini, kita nggak bisa sering-sering ketemu emang gitu. Cuman biasanya kita saling telepon, kirim kabar di grup dengan orang tua, dengan saudara-saudara gitu. Jadi kan kita saling mendukung, terutama kemarin juga pas kena COVID gitu ya. Puji Tuhan dukungan doa teman-teman semuanya, keluarga semua itu dapat mukjizat juga, sebelum Rabu-Abu udah negatif gitu. Padahal kita juga belum 14 hari, benar-benar puji Tuhan lah, bersyukur banget kalau kita bawa dalam doa buat teman-teman saudara kita juga pasti banyak banget buah-buahnya ya. Seperti dalam grup kita kan biasa saling mendoakan, jadi kalau ada kesulitan kita biasanya titip doa, ada malaikat penjaganya. Jadi itu berasa banget buat kebersamaan kita, dan buat hari-hari kita berasa ada orang yang support gitu. Makasih teman-teman. Makasih. Thank you. Dokter Mervin mau bicara nggak? Tadi ada suaminya. Udah katanya terwakili. Oke. Vergio mana Vergio? Kasih sepatah dua kata. Nah, Vergio anaknya pintar bersaksi loh. Mana si? Bentar dipanggilin lagi main. Sang kakak nih, sang kakak. Nah, Mika ngintip. Mana Vergio? Halo Vergio. Nah, ini dia. Ini sang kakak yang ngayomin adiknya yang tuli kupingnya. Kasih salam sama om, tante, oma, Vergio. Halo. Mau cerita sedikit nggak Vergio? Tentang apa? Ya, sharing sedikit aja kebaikan Tuhan. Dalam keluarga kebaikan Tuhan, boleh kamu cerita. Nih, di sini banyak teman-teman yang seumur Vergio nih, pada liatin tuh. Ada anaknya Roy Bernis tuh, ada anaknya Tante Desi, Mika. Coba Vergio kasih sharingnya. Tuh, dadah tuh, anaknya Roy Bernis sudah dadahin Vergio. Anaknya Roy. Halo, siapa namamu? Ngilangin background. Nggak kedengeran? Halo. Aku Regan. Halo. Oh, ya, Vergio mau cerita apa tuh buat anaknya Roy? Aku cerita kebaikan Tuhan dalam keluarga. Sebentar aja. Tuhan itu baik juga loh,
Suaranya kurang kencang, kurang dekat speakernya. Karena Darel, aku juga bersyukur karena kalau gara-gara Darel harus operasi, aku juga bisa liburan ke Singapura. Iya. Oke, itu aja, Fer. Enggak, terus. Udah, oke, thank you, Fer. Jadi memang waktu anaknya kedua dokter ini operasi pasang alat di dalam kepalanya ya. Jadi memang kesian, berat banget. Kalau enggak karena dia bersandar sama kekuatan Tuhan, wah, puji Tuhan mereka juga udah jadi pelayan-pelayan juga. Bahkan anak-anaknya udah bisa bercerita ya tentang kebaikan Tuhan. Wah, saya bersyukur banget deh di situ. Oke. Tante Aca masih ada ceritanya. Oh, panjang nggak? Nanti ini Tante Farida kasih izin doang. tuh. Juga bersyukur karena juga bersyukur karena punya saudara, adik, mama, papa banyak di sana yang nggak punya adik. Kayak sepupu aku nggak punya adik, jadi dia kesepian di rumah. Iya, oke. Puji Tuhan, Perjo wajahnya tuh salam sama teman baru tuh. Tuh, tadi udah say hello tuh. Halo gitu. Perjo mukanya hilang timbul nih, tunduk-tunduk terus. Oke, sip. Oh iya, by the way, ini mamihnya Dr. Olive, umat Aries loh, ya. Umat Aries apa TVM? Di MKK, di Taman mana? Ya. Oh, TVM. Berarti wilayah Elia kali ya? Elia. Iya. Oh, oke. Sip. Saya serahkan, terima kasih teman-teman kepada Ibu Farida. Ya, terima kasih Bu Aca. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik ya yang sudah mau join. Kita sekarang tutup dengan doa penutup dan berkat oleh Bu Aca. Nanti ditutup dengan lagu oleh Bu Siska. Mari kita satukan hati kita. Biarlah berkat Tuhan kita Yesus Kristus menaungi semua anggota daripada lingkungan Stefanus 6 beserta para pengurus-pengurusnya, dan juga malam hari ini kita dapat tidur di bawah perlindungan tangan kasih Tuhan. Besok kita kembali dapat menghirup udara yang segar, bernapas kembali karena berkat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus sendiri. Berkat ini kami minta turunkan di atas kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan untuk melantunkan pujian. Nanti kita foto bareng-bareng dong yang Sis Farida ya. Iya, iya. Ya, sip. Bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita menutup dengan satu lagu dari di buku panduan ini halaman 41. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Jangan pada keluar dulu. Semua tolong buka kameranya. Kita mau